Jakarta, gue di Depok. Ini dia yang bilang. Ini kok nggak kelihatan di sini? Enggak. Deket kan lo ke Cipayung? Ya deket lah ke Cipayung mah. Ntar pakai motor. Gampang. Ya. Nih, sahabat, ya, mulai aja ya. Ayo. Udah nih. Enggak itu bang ngomongnya agak deketan begitu ya? Ini. Iya. Nah, iya gitu. Itu udah mulai. Udah, ayo. Ayo mulai. Udah mulai. Opening job. Aduh, pas ngomong terus pada jawab necis ya. Udah di start dulu. Ini bisa dipotong-potong kan nanti kan? Bisa. Turiwis. Najis. Ya. Balik lagi sama Turiwis Najis dan kali ini kita kedatangan sama bintang tamu spesial parah. Betul sekali, di sini ada abang kita yang terbaik ya guys ya. Betul banget. Itu. Boleh nih kembali sama kita. Halo semuanya. Halo. Juga buat pemirsa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat tentunya. Dan thank you buat teman-teman nih. Di sini ada siapa aja sih? Ada Egi, ada Ateng, dan Raka. Oke, terima kasih sudah mengundang. Ini pakai gue apa saya? Boleh bang, bebas. Pakai gue ya. Bebas, Oke. bebas. Oke, kenalin gue Hakim, gue angkatan gue jurusan pariwisata UNJ angkatan 2021 teman-teman. Dan sekarang belum lulus ya. belum lulus ini. Terima kasih juga nih Bang Adi udah menyempatkan waktunya buat Turism Najis. Jadi teman-teman hari ini kita mau bahas apa nih teman-teman? Nah, jadi kesempatan kali ini itu kita tuh penasaran bang sebenarnya bang. Jadi kita ngundang angkatan atas untuk kasih tahu alasannya kenapa sih bisa masuk UNJ dan apa aja yang udah dilakuin di UNJ bang gitu. Oke. Langsung ke mulai ya. Singkat aja. Ngobrol santai aja bang. Ngobrol santai aja ya. Oke, alasan pertama kali masuk UNJ ya apa gimana? Boleh, pariwisata. pariwisata. Iya. Oke, mungkin awalnya ya tadi itu sastra Jepang gitu. Sastra Jepang ya, gua nggak sampean. Tapi sorry, gua bukan ibu ya. Iya, gua bukan ibu nih. Apalagi yang wota-wota gitu. Iya, oi ya kan. Nah, gua bukan kayak gitu. Emang gua dulu pas SMA gua belajar bahasa Jepang itu lancar ya kan. Nah, dari situ gua bisa apa? Sedikit bisa ngomong bahasa Jepang sama guru gua, tapi setelah gua gak keterima ya, ya mungkin agak susah ya. Jadi Ini gua boleh nggak Bang perkenalan dikit pakai bahasa Jepang? boleh. Oke. Ni hao. Itu mah beda. Oke. Mungkin perkenalan sedikit pakai bahasa Jepang. Boleh. Gue lupa depannya apa ya kalau perkenalan. Gue agak lupa ya. Beda. Itu makan, ya? itu Oh, makan. bukan. Oke. Makan. Gue agak lupa sih. Cuman yang gue paling tahu kalau saya itu Watashi. Watashi wo Jadi gitu teman-teman, dulu pengen bahasa Jepang cuma gak terima, akhirnya keterima di pariwisata. Itu di pariwisata. Tadinya kenapa gue milih pariwisata? Dulu gue ini sering jalan-jalan naik motor. Motoran. Gue mulai masuk di dunia motor itu kelas 8 SMP. Gue udah mulai ya kayak biasa kalau anak-anak Jabodetabek pasti ke puncak ya kan. Dulu Awal-awal ya, iya, dulu motor gue Supra Bapak ya kan. Supra Bapak ya kan, kita ke puncak ke segala macam. Mulai dari situ masuk SMA udah mulai sering intens motoran kayak ke Semarang, ke Bromo, touring berarti. touring
itu 4 hari 3 malam. 4 hari, Pulang 3 pergi malam. ya mungkin 10 hari ya, 10 hari karena Pulau Sumatera itu beda dengan Pulau Jawa ya. Mungkin kalau Pulau Jawa itu kita 2 jam atau 3 jam udah ketemu beda provinsi atau ketemu kota besar ya. Kalau di Sumatera itu 1 hari 1 provinsi karena emang Sumatera kan luas banget ya. Luas. Untuk sampai ke dari kayak Bandar Lampung mungkin sampai ke Palembang itu kita butuh waktu seharian gitu kan. Dan walaupun kita udah jalan berjam-jam pasti ketemunya paling kecamatan, ya gitu, paling sebatas kecamatan bukan kota besar gitu. Tapi kalau di depan-depan emang katanya tuh kalau jalan jalur Sumatera emang yang sangat beda dengan Pulau Jawa, emang kayak yang lewat pegunungan gitu. Iya betul. Selain apa? Mungkin untuk yang pegunungan itu dia kalau kalian nanti kalau emang ke Sumatera ya lewat apa? Kan Sumatera ini ada 2 jalur ya, 2 jalur utama, lintas barat dan lintas timur. Memang kalau mungkin yang intens pegunungan itu ya full pegunungan itu lintas barat, pantai dan gunung. Oh, pantai dan Iya, gunung. kalau lintas timur mulai dari kalau yang gunung-gunung itu jalan yang dari kali itu mungkin kalian baru masuk Jambi sampai Aceh gitu udah gunung apa maksudnya liga-liganya ya. Mungkin kalau dari Lampung sampai Palembang itu lurus terus sawit biasanya. Oh. Iya, sawit, hutan-hutan sawit kayak gitu. Ya dulu sempat touring juga kan, suka. Gue kira gue masuk wah gue sering jalan-jalan nih, masuklah pariwisata ya kan. Apa ternyata cocok ya kan. Tapi dulu kalian juga pernah nggak sih cowok misalnya ya, pengen kuliah tuh pengen gondrong ya? Iya, benar Pengen banget. kan? Tapi semenjak masuk ke pariwisata kita juga terakhir ya. Terakhir. Iya, ini gitu ya. Agak maksudnya ekspektasi aja gue gondrong ya, bisa diikat ke belakang ya kan. Oh ternyata masuk pariwisata, gue kira bisa gondrong, oh ternyata enggak ya kan. Ternyata pengen kayak gitu kuliah, cuma nggak bisa. Tapi kebiasaan itu ya kayak apa? Kita dituntut harus guru migrasi itu memiliki efek yang sangat besar terhadap keseharian kita ya. Jadi Bener. kayak dulu misalnya pengen gondrong, pas udah agak panjang kok risih ya. Iya. Kayak iya pengennya kok nggak rapi ya. Nggak Kayak rapi. gitu sih pas masuk pariwisata ya. Iya. Nah dulu tuh gua kira ya gua dapet rezeki itu misalnya gua mau berhenti kan kalau motor itu kayak motovlog ya. Iya, betul. Dia motoran sambil ngevlog, dia upload ke YouTube atau Instagram sosial media lainnya bisa menghasilkan duit dari situ ya. Iya. Ternyata prediksi gua salah pas gua masuk pariwisata. Passion gua ternyata bukan di situ. Nah, gua mulai masuk pariwisata, mulai mungkin bawa tour ya, anak-anak pariwisata kayak gitu bawa trip ya. Bisa jadi tour leader, ya kan diajak ke bapak ibu dosen teman-teman juga gitu. Biasanya seperti itu. Oh ternyata rezekinya dari situ teman-teman gitu kan. Jadi Bang Agim ini selama kuliahnya sering banget bawa tour ya Bang? Iya betul. Hampir tiap minggu kita bawa ya. Hampir tiap minggu. Yang pertama tiap minggu lumayan nih ya Bang. Iya lumayan dan itu duitnya mana ya? Duitnya mana ya? Tadi kan Bang dari temen-temen gue kan banyak yang ngomong kayak gitu atau apa. Kalau dari Bang Apip sendiri emang tercebur atau emang ada tujuannya untuk masuk ke usaha perjalanan wisata Bang? Sedikit niat ya. Sedikit niat. Iya nggak terlalu berharap juga sebenarnya. Oh. Tapi memang basicnya itu kan karena sering jalan-jalan, tahu mungkin beberapa kota yang sudah dilewati, tempat destinasi yang sudah pernah dikunjungi, ternyata berguna juga di pas masuk kuliah. Oh ternyata seperti ini kan perkuliahannya gitu. Dan memang 50-50 niatnya waktu itu. Oh, 50-50. Iya, jadi mungkin ada yang kecebur banget ya masih pariwisata, Iya. ada yang memang dia niat karena memang dulunya mungkin sekolah pariwisata ya kayak gitu. Kalau saya kalau gue 50-50 niatnya gitu. Karena emang sebelumnya pengen masuk Sastra Jepang gitu, sastra Jepang gitu. Pengen nikah sama orang Jepang. Iya. Itu iya. bonus sih. Iya. Itu bonus pasti. Kalau saya mungkin jalan-jalan ke Jepang, bawa ke Jepang kali ya Bang? Iya, pelan-pelan bawa oleh gitu. Bukan, bawa ke Jepang. Kalau itu bonus ya. Bonus. Iya, seperti itu teman-teman gitu kan. Dan mungkin
Selama kuliah untuk paket baru 2 doang yang tembus ya. 2 doang yang tembus itu project Jogja, 3 Jogja ya, private Jogja ya, terus ada private yang sama Pulau Pari gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu, ternyata rezekinya di pariwisata ini gitu, bukan di sastra Jepang gitu. Mungkin rezekinya beda lagi, nikah orang Jepang. Itu goalsnya kalian. Iya, itu goals, salah satu goals itu gitu teman-teman gitu. Oke, paling kan itu kayak yang tadi udah diceritain ya dulunya gimana mengambil diri untuk masuk ke pariwisata, dan mungkin ceritain juga bang kayak udah mulai masuk pariwisata nih, udah mengenal pariwisata dan seterusnya di dunia pariwisata tuh bisa gimana aja bang? Oh, bisa gimana aja? Bisa gimana aja? Iya, oke. Buat kalian juga nih mungkin ya. Betul. Iya. Iya, ada tingkatnya ya. Oke, jadi teman-teman untuk di pariwisata ini kalian jangan cuma terpaku misalnya waduh cuma jadi leader doang ya. Masih banyak yang lain kayak seperti teman-teman yang sudah lulus itu dari prodi kalian ini nanti bisa jadi misal di BUMN ya, itu ada di jalan Taman Parekraf bisa. Terus kalau teman-teman suka kereta-keretaan ya bisa di KA wisata ya, nanti di KA wisata. Terus kita juga ada beberapa teman di Asia ada ya kan, teman-teman ada pernah dengar ya di pesawat. Terus itu event ya, teman-teman ada ya. ada ya, ada di event gitu, ada di FMB. Wow. FMB juga bisa kalau teman-teman mungkin ada suka masak. Kalau ya, itu di bisa. saat itu mungkin agak susah ya bang untuk bersaing ya kalau yang Iya, sekarang. karena kita bukan bersaing ya, mungkin yang kita basicnya itu bukan di makanan ya. Makanan. Iya, bukan antri ya, bukan lebih ke perjalanan ya, apalagi kita gengsi ya, suka banget jalan-jalan ya, gitu. Sama mungkin kerja itu apa ya, kalau di hotel juga bisa gitu kan, hotel di perhotelan. Sama selain itu teman-teman juga bisa di beberapa travel ya, Travel. mungkin jadi operasional ya, seperti itu ya. Nanti juga kalian akan merasakan macam Kehidupan kehidupan yang aslinya kalian akan mencoba nanti di saat mana seperti itu. Nanti dari situ teman-teman bisa menilai oh ya gua tuh basic apa cocoknya di mana sih gitu. Karena emang ya karena ya kayak kemarin gua pernah sempat program magang juga kan dari prodi ya kan. Ternyata basic gua itu gua tuh kerjanya katanya di lapangan gitu. Selama magang itu 6 bulan ya. Sekitar 5 sampai 6 bulan. Dan dicoba itu emang cocoknya di lapangan. Gua orang nggak bertahan sih. Iya, nggak bisa di depan laptop. Ya, kita harus ya kayak gue tuh harus ketemu orang, kita ngobrol, ketemu orang baru, kita cerita pengalaman gitu. Jadi kalau kayak di depan laptop doang tuh suntuk ya, karena udah terbiasa di lapangan, ceritanya di lapangan gitu, walaupun agak ireng. Ya gitu ya, Pasti walaupun sih, agak ya. ireng ya, cuman ya passion kita di lapangan. Aduh, ya, itu. sponsor tolong ya. Sponsor. Ke Sanskrit tolong. Nah, gitu. Oke, itu sih teman-teman. Untuk kedepannya seperti apa buat dari jurusan pariwisata ini selanjutnya ke depan banyak banget untuk peluang-peluang sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada sih Bang, tips-tips kayak jadi tour leader gitu, itu kan orangnya rada introvert ya. Oh, oke. Oke, ada kawan introvert di sini ya guys. Ada kawan introvert di sini. Buat tips-tips buat jadi kayak tour leader gitu gimana? Oke, jadi buat teman-teman yang introvert dan kayak ngobrol sama orang gitu bingung membahas apa duluan, ya kan, apa mungkin malu ya kan. Tapi gue juga gue introvert orangnya, jadi kayak masih
ya malu, kadang malu, kadang mako ya. Kayak gitu. Kita juga tinggal di atas tuh. Nah iya untuk teman-teman yang masih malu ya, itu untuk tips and triknya sering-sering ketemu ngobrol sama orang baru aja kayak gitu. Jadi ya ngobrol sama dulu oh ya kenapa gue bisa selancarnya ngobrol sama orang baru yang belum kenal, bisa cerita banyak ya kan, itu karena itu dari apa, dari dulu tuh kan pas ini balik lagi ke motor ya, itu berefek karena kita karena gue pas motoran itu ketemu sama orang-orang banyak ya. Kita kan banyak komunitas motor ya, ketemu sama misalnya sesama anak motor di jalan, salam sapa, kenal, ngobrol-ngobrol. Nah mulai dari situ kebawalah pas jadi tour leader ini, oh ternyata pas gua tour itu, oh ini ada ilmunya, ilmu ngomong lancar sama orang baru. Nah itu berkomunikasi sama orang baru seperti itu, ilmu lagi ya. Banyak teman-teman. Iya lagi. Nah buat yang masih malu juga nih, selain itu dikembang lagi ngobrol ya kayak misalnya teman-teman punya kenalan sama prodi lain gitu kan, atau ikut komunitas di organisasi, teman-teman organisasi ikut apa nih? BEM fakultas. Nah itu cocok tuh buat teman-teman cari-cari relasi, terus teman-teman ngobrol nanti akan terbiasa, biasanya seperti itu. Nah ya dulu kan kayak masih malu ya, gitu kan, pas di tes-tesnya juga malu banget ya kan, ngomong kebanyakan gitu biasanya kalau baru-baru ntar mikir apa lagi ya ngomongnya kayak gitu. Nah tipsnya itu sering baca apapun itu bang, baca apapun ya, karena ini juga saran nih dari dosen-dosen kalian. Nah itu baca apapun, baca ya nggak apa-apa di internet atau buku ya kan, Jangan malas baca. itu baca serius itu kawan. baca itu penting banget karena dari baca itu kan kita nggak tahu ya apa yang kita baca, pasti kalau ngobrol sama orang ada yang dibahas nanti. Iya betul. Itu yang bikin nanti kalian tuh udah mulai terbiasa ngobrol sama orang baru, mau bahas apa nyambung kayak gitu. Karena iya di sisi di diri kalian banyak hal yang disampaikan, nanti makin terbiasa juga ngobrol sama orang. Nanti dari situ misalnya teman-teman gue sama Egi doang nih, misalnya ngobrol apa bahas, nanti Egi ada temennya bahas apa, nah nanti dari situ kan udah mulai terbiasa ngomong di orang sama orang banyak seperti itu. Jadi nanti pas teman-teman bawa tour ya kan, atau jadi lead di tour itu udah pede gitu kan, ngomong apa ya kan, kayak seperti itu. Udah terbiasa ngomong sama teman-temannya, sama orang baru kayak gitu. Dan balik lagi harus intens ya, jangan misalnya setengah-setengah gitu. Kalau misalnya kayak baca itu harus ini intens. Jadi nggak boleh lewat gitu, baca harus sama tiap hari harus ketemu orang. Iya, ketemu teman aja. Iya. Nongkrong itu bagus. Iya. Tapi dengan pembahasan positif ya. Tapi dengan ketemu teman itu kan kalian ini kan ngobrol, ada bahas apa ya kayak gitu. Jadi itu nanti jadi terbiasa. Emang awal-awal bawa tour itu agak menegangkan. Yang pertama pasti keringet dingin biasanya. Betul. Yang belum terbiasa. Apalagi nekat. Iya. Terus yang kedua, teman-teman itu ganggu biasanya buku. Dan biasanya ngeblank gitu. Itu yang paling sering biasanya pas awal-awal gitu. Misalnya ya mungkin Kak Egi ya awal-awal gitu ngeblank, kita mau bahas apa biasanya seperti itu. Apalagi pertama kali bawa tuh langsung bawa sekolah internasional. Nah itu tuh. Itu kalau sekolah internasional kayaknya tamunya yang lebih pintar dari Itu kita ya. Bandung gitu langsung.
Seperti itu teman-teman. Pengalaman ya kakak? Oh, iya betul, jadi dijual. Seperti itu. Dan itu baca terus relasi itu penting banget sih untuk apa buat membangun public speaking kita gitu. Walaupun teman-teman nggak maksudnya misal nggak ikut organisasi, nggak latihan depan cermin itu ya nggak masalah asal intens ya apa tiap hari itu teman-teman bahas apa gitu kan atau teman-teman apa dari bawah itu harus kayak tiap minggu ya kayak gue bawa kan tiap minggu ya jadi kayak ngobrol sama tamu walaupun lebih tua dari kita udah biasa karena emang ya karena intens gitu tiap minggu bawa jadi lama-lama terbiasa gitu. Orang kan bisa karena udah biasa gitu kayak gitu kan seperti itu. Jadi tipsnya untuk film introvert yang mau mulai jadi dompet adalah pertama praktek. Banyakin baca buku atau apapun Iya. apalagi sekarang zaman modern ya guys, wah itu banyak banget. Yang kedua kakak. Banyak ngobrol sama orang. relasi itu penting banget. Minimal nongkrong tapi bukan yang negatifnya. Iya. Tapi Yang kalau bener aja. Iya, tapi sambil duduk ya, jangan Jangan nongkrong mulu. Capek. Betul. Seperti itu teman-teman. Minimal ya main lah sama temen gitu. Berbaur. Berbaur. Walaupun 1-2 orang itu sangat berpengaruh guys. Sumpah. Srek kan. Iya, ketemu nongkrong login HP Terus sering sering. stroke. Mending ketemu nongkrong push up gitu. Push up. Betul. Oke, tapi fun fact-nya kalau baca buku sih emang sangat bagus teman-teman. Misalnya jangan baca buku deh, baca apapun itu. Iya, baca banget. Jadi pemikiran kalian tuh bakal gimana ya? Lebih terbuka. Terus nambah ilmu udah jelas kalau nambah ilmu. Cuma jadi otak kalian itu gampang hafalan kayak kalian memiliki kosakata baru, ilmu baru, terus dengan kalian punya ilmu baru juga, punya kosakata baru, kalian ketemu orang pasti enak banget buat ngobrol, itu gampang banget pasti. Jadi banyakin baca-baca aja ya bang. Betul, gitu betul. ya. Banyak baca ya. Banyak ngobrol. Banyak ngobrol. Walaupun nggak dari buku ya. Ya walaupun nggak dari buku, apapun itu. Nggak ada masalah. Apa kayak tentang info-info terbaru tentang dunia apa? Tentang dunia. Nah itu berguna banget itu. Ibaratnya gosip di Iya, medsos. karena ketika kalian baca dan menjadi nanti jadi guide, nanti apa yang kalian baca itu pasti akan disampaikan. Betul. Gitu. Akan disampaikan ke tamu-tamu kalian begitu. Jadi nah itu yang ketika kalian baca terus bisa hafal apa yang nanti misalnya disampaikan ke tamu, nah itu yang bikin kalian nggak bingung nanti mau ngomong itu Apa? jadi nggak gitu. Nah itu fungsinya bang. Iya, jadi yang dibahas itu banyak seperti itu. Jadi ketika tamu nanti bertanya, kalian bisa jawab kayak gitu. Dan walaupun yang nggak ada yang nanya, sebenarnya kalian bisa menyampaikan sesuatu ke tempat tamu seperti itu. Nah, waktu ini ini bang kehidupan di misalnya tadi belum lulus ya. Belum. Nah, kegiatannya lagi apa nih bang? Oke. Selain menyusun skripsi itu ya yang kalian akan nanti susun juga ya. Skripsian. Yes. Dipersiapkan aja judul-judulnya ya. Ya untuk kesibukan sekarang lagi bantu-bantu apa di salah satu bukan. Oh, bukan. Bukan dong, beda ya. Untuk kerjaan paling bantu-bantu di salah satu travel ya kita bawa tour terus bantu apa project ngegurin beberapa project juga ke beberapa sekolah seperti itu. Kegiatannya sambil menunggu lulus ya. Oh. Kalau terlalu sibuk mau fokus ke skripsi bisa bukan dilempar kita. Wah, jangan dong. Nanti saya Jangan nih, dong. balap nih. Itu aset dia. Setelah lulus bisa langsung masuk kontrak langsung. Kayak gitu ya kesibukannya sama paling touring motoran ya. Sama naik sama oh belum ya, sama
sama naik gunung paling ya. Naik gunung. Oh, itu naik gunung, guys. Udah kalau itu udah berapa dulu? Yang mau naik gunung mau Oh siapa untuk saat ini paling cuma baru 5 sampai 6 aja sih gitu. Cuman apa untuk di pendakian ini udah kayak pecinta alam ya. Beda ya, kita mah pendakian lebih ke emang kalau lagi ada waktu free kita berangkat gitu. Bukan kan mungkin kalau ikut komunitas ya ada program misalnya pecinta alam misalnya tiap minggu atau setiap bulan sekali harus naik Naik gunung gunung, ya, ya. latihan apa kalau gue lebih ke menikmati ya seperti itu. Para pencari kabut ya guys. Betul, karena alam itu harus dinikmati ya Betul. seperti itu. Tapi udah dapat belum sih yang isu gunung gede katanya mau jadi Geothermal. Geothermal, Iya, bener. itu kurang lebih sama seperti geothermal di teman-teman tahu di Dieng. Oh, Dieng ada juga? Iya. Wah, teman-teman belum pernah ke Dieng kan? Belum. Udah pernah? Saya belum. Lihat geothermal kan? Itu udah lama banget sih bang. Udah lama banget ya. Iya, kurang lebih karena apa? Ya kurang lebih sama ya. Di Dieng itu kan energi panas buminya menyimpan banyak cadangan ya. Ya di bawahnya itu ya kayak Dieng itu ada kayak 4 kawah utama ya. Kawah utamanya kawah Segidang, ada beberapa juga dari kawah Sileri ya. Dan di Gunung Gede ini mungkin mau dijadikan seperti Dieng juga, yang apa membangkit listrik tenaga panas bumi yang geothermal ya, seperti itu. Dan itu berdampak juga ya ke lingkungan teman-teman. Pengaruhnya apa tuh bang? Positif atau negatif? Ada positifnya, ada banyak negatifnya sih. Banyak negatifnya. Banyak negatifnya gitu. Karena memang yang di Dieng itu sempat ada demo juga dari masyarakatnya Oh. karena bikin agak banjir. Kalau di gunung banjir bandang. Iya, bandang. Iya, itu kemarin kejadian di Dieng karena makin intensnya si apa pembuatan energi panas bumi itu gitu. Itu efeknya kalau di dataran tinggi ya. Rusak lingkungan Iya, situ ya. rusak lingkungan juga ada. Tapi keuntungannya yaitu energi yang ada di bumi dimanfaatkan ya energi panas buminya selain apa menggantikan batu bara seperti itu ya untuk membangkit listriknya. Kan kita ada PLTU ya, tenaga uap tuh yang Iya, kalian iya. sering di pinggir pantai itu ya, itu ada PLTU, pembangkit listrik tenaga air ada ya. Terus nah ini energi panas bumi itu berdampak banget ke lingkungan. Mungkin untuk para pendaki dan masyarakat lokal ya itu menjadi apa Kontra protes sih, ya, masih ya protes. protes parah ya karena emang apa yang pertama merusak alamnya, tanahnya gitu seperti itu, dan masyarakat juga tidak apa ya pendapatan masyarakat sih Oh, berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Oke, seperti itu teman-teman. Apa lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Apa tentang satu lagi? Sebulan dapat berapa tuh? Udah tutup belum nih? Udah tutup belum nih? Belum. Jadi kalau kita bawa tuh untuk para biasanya untuk koordinator itu biasanya kita freelance ya. Oh, freelance berarti, Bang? Ya, report juga bahkan kalian berikan ada report ya. Emang kita biasanya kalau tour leader kebanyakan freelance ya, yang free ya kan, yang apa nggak terikat, nggak mau terikat gitu kan. Jarang tour leader itu di kontrak ya. Mungkin kecuali karyawan tetap travel di Bogor ya kan. Cuma kan kalau kita kan freelance jadi kalau dibayar tuh per trip itu langsung cair. Oh. Langsung cair. Langsung cair gitu. Betul ya kan, ada lah pemasukan gitu kan. Masuk tiap minggu, Iya. apalagi keluarnya. Itu juga banyak Banyak gitu ya? banyak Banyak, pasti. Gitu. Kalau untuk Jawa tuh aduh jauh banget sih, paling sekitar Pulau Jawa aja. Pulau Jawa aja. Baru Pulau Jawa ya. Cuma kan kegiatan turnya wisatanya kan banyak ya. Betul. Kadang kita bawa trekking, terus apa live in ya, Oh, live in. terus ada apa edukasi wisata seperti itu ya.
kegiatannya sih yang banyak. Kalau daerahnya paling itu aja. Situ-situ lagi. Situ-situ lagi. Oh, kegiatannya nih beda. Kegiatannya lebih banyak. Tapi ada nggak sih kayak pengen banget bawa ke luar negeri? Itu pengen. Itu pengen banget. Itu pengen banget. Ke Jepang pengen banget. Pengen. Itu Jepang. Itu Jepang pasti Jepang, Jepang. Jepang lagi. Tapi memang Sama teman-teman. lagi. Tapi emang untuk prosesnya ya itu kan berproses ya. Iya. Jadi bawa yang lokal dulu ya kan. Nanti Bersabar ya, Iya Bang. bersabar. Tapi walaupun ada kepengen bawa wisata ke luar negeri, ada juga pengen bawa tamu luar kita yang bawa nih. Oh, oke. Nah itu juga lebih menguntungkan teman-teman. Orang luar kita yang terima, kita yang ajak mereka ke berwisata di Indonesia seperti itu. Wah, itu tipnya jangan main-main teman. Nah, ya itu. Tipnya itu jangan main-main. Ya kan kalau misalnya kalau open trip biasa ya, kadang kita kan kalau untuk tip itu sukarela kan. Sukarela, ya, betul. Cuma kalau orang luar kan dia dibayar per hari per hari dan itu udah dipatokin biasanya misalnya satu hari satu orang $10 ya misalnya kalian buat 35 Wow. tax terus misalnya 9 hari kembali nah dikali aja tuh 35 kali 10 kali 9 hari. Iya, itu udah kalau pulang-pulang bawa mobil. Bisa, mobil-mobilan ya. Bisa lah deh. Bisa lah. Bisa lah. Memang. Terus apa lagi teman-teman ya? Nah, mungkin untuk selain apa kegiatannya ya mungkin gue juga mau nyampein pesan-pesan gue ya selamat gitu ya. Boleh. Mungkin buat cerita-cerita Curhat hati berarti nih curhat hati. karena mungkin ya yang dilihat orang itu kerjaan kita enak karena apa kita jalan-jalan dibayar ya Iya. tapi nggak semudah itu yang dikelihatannya orang ya karena di produk atau kerja itu kita harus tanggung jawab ya karena kita bawa peserta bawa nyawa orang juga ya mungkin selain yang kita yang dilihat orang enak itu ya jalan-jalan kita juga harus memperhatikan karena kita bergerak di pelayanan ya kita harus melayani tamu-tamu ya kan memang yang yang agak ribet juga di bidang water ini ya di bidang leader ya itu harus melayani tamu terus walaupun misalnya teman-teman bawa 50 orang sendiri ya open trip nih tapi teman-teman gimana caranya harus 50-nya itu pendapatan pelayanan teman-teman entah maupun bisa dibawa di koper, tas, terus dimintain difotoin kayak gitu. Nah itu juga jadi itu leader juga harus siap multi talent ya. Multi talent itu harus bisa. Karena gue ini selama jadi itu leader selain bisa bantu bawain barang orang yang mungkin porter ya. Porter bisa harus jadi porter ya karena cowok juga kan. Iya, Bisa betul. harus jadi porter, bisa harus pelayan. Iya betul dokumentasi kadang rewel juga tamunya harus kita yang bagus. Harus bagus. Iya maunya kelihatan turun. Mau angle kanan, angle kiri Iya, ya. dan kita harus juga pintar ngarahin gaya gitu Iya, betul, seperti betul. itu kayak gitu dan juga selain itu kita kan juga harus mengurus beberapa administrasi kayak wisata persuratan ya. bukan lebih ke uang ya Oh, lebih ke uang ya. iya Administrasi administrasi uang kayak terus pihak vendor sama hotel nah itu juga kita kan yang ngurus sendiri nah itu ribetnya teman-teman selain teman-teman jalan-jalan teman-teman harus ngurus tamu terus ngurus vendor ya manajemen waktunya seperti apa itu yang harus diperhatikan kalau teman-teman membawa dulu seperti itu Jangan pikir jalan-jalan doang. iya cuman kan Di belakangnya ada lagi. Karena kan otak kita nih yang jalan-jalan. karena kan kalau teman-teman kita yang lihat tiap minggu tuh nggak ajar nih orang masih tiba-tiba minggu ini udah di sini ya kan jalan-jalan mulu ya kan iya padahal kan nggak tahu Padahal nggak tahu kerjanya lagi ngapain. kerjanya seperti apa seperti itu itulah yang dilihat orang lain seperti itu sama kita
kita tuh dituntut harus profesional kalau di tour leader ya, tour guide itu kita harus profesional. Kayak misal gue pernah nih, gue mau bawa open trip ceritanya ya, Itu kemana tuh? itu ke Nepal Panjang Pak yang ada di kaki Gunung Sumbing. Oh, iya. Nah, itu gue mau ke situ tuh ya, di perjalanan mau ke Meeting Point itu gue kecelakaan. Iya, gue hamil 1 jam berangkat gue kecelakaan. Iya, gue kecelakaan. Gue waktu itu Meeting Point ada di Semanggi, di Nanami Semanggi, itu kecelakaan di BKT. Oh, BKT-nya. Iya, gara-gara orang pengen mendadak terus gue jatuh, siku gue berdarah sama apa sih ini lutut ya, lutut berdarah kayak levisnya tuh robek ya. Tapi semua itu harus ditutupin di tempat tamu. Nah, gimana caranya? Oh, berarti tetap lanjut itu. Tetap lanjut kayak gitu. Gila. Waktu itu gue berusaha nutupin biar tamu tuh nggak tahu kalau gue habis kecelakaan. Tapi tetap karena itu kan meeting point malam ya. Iya. Tamu nggak lihat pas paginya baru ketahuan. Tapi tetap waktu itu tuh kan pincang-pincang ya, karena masih sakit. Tetap kita harus melayani tamu. Waktu itu juga ada Borobudur. Borobudur kan jalannya jauh ya. Borobudur juga naik gitu. Iya. Apalagi dari parkiran ya bang. Iya, itu jauh banget kan. Itu tetap gue harus ngambil tamu di sisi lain gue sambil masih berdarah, ya kan. Di sisi lain kita juga harus melayani tamu, bawa tas tamu itu harus kayak gitu. Dan itu profesional, seperti itu profesional ya. Terus iya harus. Jadi apa? Jangan apa ya? Yaitu kayak jangan dibuat jangan disepelein lah. Kayak misalnya ya maksudnya kan kalau misalnya gue jatuh ya kan, ya lu udah main ngelantarin tamu ya kan, kayak gitu ya kan, jangan kayak gitu, tetap harus profesional ya, seperti itu kayak gitu teman-teman. Boleh bentar, ini sangat Tinggal memungkinkan ya kan, kayak apa masuk rumah sakit atau itu diganti ke terdekat lain ya, kayak gitu. Kalau selama kita masih bisa jalan, masih kuat, masih bincang-bincang, kita harus tetap gas. Karena dari situ apa ya, semangat kayak pantang menyerah itu nanti akan berbuah hasil yang bagus. Itu nanti Kata-kata hari ini. itu terakhirnya kicknya gede soalnya. Kayak gitu. Emang karena ada maunya sih. Bonusnya. Bonus. Makanya kalau bawa tur Bincang dulu. Bukan. kalau bawa tur jangan setengah-setengah, kita harus full power. Niat. Niat benar harus full effort, jangan setengah-setengah. Nanti di akhir tur pasti ada aja hal-hal yang lupa. Ada ya. Ada triknya ya bang ya. Boleh kalau di-spill. Walaupun di awalnya gak enak, Betul. pasti enggak. Gak enak itu karena ya gimana ya, mandi juga susah kan? Mandi susah. Iya, mandi susah ya kan. Terus kita juga tamu pikiran capek ya kan. Belum kan kadang tamu komplain kan. Iya. Biasanya kalau tamu tuh ada beberapa yang komplain kalau di kalian bikin bawah ya, yang nginep-nginep. Iya, akomodasi ya. Iya, akomodasi biasanya hotel ya, ya kayak gitu, kamarnya nggak bersih atau segala macam. Karena kalian yang ada di situ pasti kalian yang dikomunikasikan ke kalian terus nantinya gitu. Jadi kuat-kuat ya. Kalau Jadi kita garda terdepannya tuh kayak apa Iya, ya? GTL udah pasti. Makanya kita kan juga harus apa? Selain tamu kan kita juga harus komunikasi yang baik sama driver juga ya kan, kayak gitu. Jadi kita harus melayani driver juga, tamu juga gitu kan. Sampai Seperti itu. driver pun dilayani. Dilayanin harus Pur gitu. langsung menjadi TM. Iya harus ya. Baru bisa terus. Gitu. Ya tapi teman-teman dari ya selama gue bawa jadi tourism ini itu jadi kebiasaan keseharian gue gitu. Kayak apa sih, berefek ya. Efek. Itu berefek banget, kayak misalnya kita kalau ketemu salam sapa ya kan. Iya. Itu malah jadi terbiasa ke sehari-hari kayak gue. Iya, kayak misalnya pagi pak permisi ya, kayak gitu, kadang kayak gitu ya kan. Terus kadang kayak gue nge-game juga ya. Iya. Gue nge-game, gue kan kita voice chat ya, Voice chat, gitu iya. kan, kayak selamat sore semuanya
gitu kan, gabung ya kayak gitu, malah jadi terbiasa. Malah jadi ngobrol juga. Iya malah jadi ngobrol kayak gitu. Jadi apa, dari kebiasaan bawa tur itu kita ke kehidupan sehari-hari terbawa gitu kan, terus kayak disiplin kitanya ya kan. Nah kan kalau tour leader ya, tour leader itu bangun harus paling pagi dari awal. Bangun paling pagi. Duluan Dari pagi. ayam terpotong kalau bisa. Iya, ya kan mandi udah pokoknya kamu belum rapi kita udah rapi. Tidur juga paling akhir. Tidur paling akhir. Bangun paling awal. Bangun paling awal kan kayak gitu. Ya, Terus. Iya, kayak gitu. Apa kebiasaan itu pasti ke bawah banget. Tapi pernah nggak sih Bang, kayak bawa tur terus misal kalau lagi libur gitu, tapi rasanya pas libur tuh kayak yang wah enak banget. Bangun bawa tur Iya, gitu, ada jadi pengen bawa tur lagi gitu. Kalau gue semakin banyak bawa tuh malah semakin malas nanti keluar. Kayak udah di rumah nih, itu makin malas. Oh, itu makin malas? Makin malas. Karena kita kan udah banyak yang dikunjungin ya. Iya, iya. Kayak kemana-mana tuh udah bosen. Oh jadi udah bosan. Udah bosen. Itu Itu kalau gue ya, maunya di rumah aja. Oh berarti belum sampai situ ya? Iya, jadi enggak, gue pernah di kondisi itu. Cuman makin kesini gue bawa, semakin sering kayak gue bertanya di rumah. Oh, karena kerjaan gue kan di luar. Udah kebanyakan iya. Bukan gitu teman-teman. Bukan kebanyakan jam terbang, mungkin yang di atas gue malah lebih banyak. Cuman ketika apa kan bawa tur kan kayak destinasi kayak misalkan ke sini ya kan kayak gitu. Terus udah pernah ke sana ya kan bosan, nanti kayak nanti berefek nanti kayak teman-teman kalian ngajak kayak mana sih itu udah pernah ya kan. Pasti nanti kayak gitu kan. Situ-situ lagi Iya, balik. iya kayak gitu. Jadi makanya gue lebih betah kayak bisa di rumah kan kalau jadi tahu itu kayak orang yang nggak bertahan Nggak bertahan. Kalau semakin intens kayak kita bawa tuh malah semakin kalau nggak ada kerjaan di rumah mending di rumah kayak gitu. Emang dulu kayak gitu kayak orangnya nggak bertahan banget sih kayak gue harus keluar Iya, jadi pengen keluar. pengen keluar kayak gitu. Itu awal-awal itu kayak gitu. Cuman ntar udah kesini kayak udah kebawa oh ya udah kayak lu kerja ya kan. Jadi beda ya? Iya, Porsinya nanti- beda. Iya nanti beda loh ya kan. Lu kerja ya kan gitu ya kan. Ya itu ya gua kerja, gua jalan-jalan tuh kerja kayak gitu. Jadi ya liburannya Di rumah. di rumah gitu. Kayak gitu. Nah itu udah sampai sekarang masih kayak gitu. Mungkin belum sampai Belum, iya, belum kayak fase itu itu. layaran lagi gitu kan. Itu yang gua rasain sekarang kayak gitu. Jadi lebih kalau lagi free time di rumah di rumah, di istirahat di rumah kayak gitu. Karena orang-orang kan berangkat istirahat jalan-jalan gitu. Iya. Kalau kita istirahat di rumah, karena kita jalan-jalan itu buat kerja, bukan buat istirahat. Iya. Nah itu teman-teman yang membedakan kita dengan karyawan lain ya. Iya, kita kan kalau guide itu kerja jalan-jalan. Itu Sabtu Minggu, jalan Jumat Sabtu Minggu. Iya, gitu. iya. Lah kalau kalian karyawan kantoran gitu kan. Satu minggu ya jalan-jalan. Jumat Sabtu Minggunya jalan-jalan, Senin sampai Jumatnya kerja. Mereka libur, kita kerja. Iya. Mereka kerja, kita kita libur. libur gitu kan seperti itu. Kayak gitu sih. Ya kan. Dan selain apa? Gue juga ada kisah apa? Beberapa mungkin buat teman-teman nanti pelajaran juga ya. Kan kalau ada cerita apa? Bawa tamu, tapi tamunya kesurupan semua. Pernah nggak lo? Lo belum pernah Seriusan kan? lo? Nggak semuanya sih. Ada beberapa. Tapi beneran kesurupan. Kesurupan. Itu di mana terjadi? Di Jogja. Di Jogja? Iya, salah satu hotel di Jogja. Oh, Iya, jadi waktu itu gua bawa SMK dari Tangerang. Apa? Awal-awal biasa aja, sampai-sampai hotel yang kita, jadi ini teman-teman, hotel yang kita pilih di Jogja itu dulu itu bekas rumah dinas Sultan Hamengkubuwono yang itu dari 1800 bangunannya, dari tahun 1800-an. Jadi rumah dinas
konsepnya bagus karena heritage kan, Iya, iya. heritage ya kan, dan nuansanya tuh emang agak serem ya. Cuman gue menilainya wah ini bagus karena apa, selain memelihara apa kalau kayak cagar gitu ya, Cagar. iya Cagar. cagar budaya kan, karena Iya, cagar. emang bangunan tuh udah tua gitu kan. Nah dia difungsikan jadi hotel dan menguntungkan sekitar, warga sekitar ya kan, dan seperti itu kan konsepnya ya. Dan kita juga di hotel itu kayak merasakan gimana sih menginap di rumah sultan itu seperti apa konsepnya kan, lihatnya seperti itu Iya, ya. iya, iya. Tapi di malam itu malam mencekam seperti itu teman-teman. Kayak apa, tamunya di awalnya lagi apa, itu lagi acara waktu itu teman-teman, ada acara pensi gitu kan di aula, dan acaranya tuh di samping kita lagi acara, di belakang itu lagi ada gamelan. Jadi di gamelan. Gamelan itu acara dari Pemda Jogja sebenarnya. Tapi kebetulan ada di depan hotelnya, di depan halaman hotel kayak gitu. Dan kita tuh di apa, acaranya tuh di aula itu, aulanya itu bekas di belakang aula itu ada kamar tidurnya sudah kamar bobot dan itu masih semuanya masih real dari tahun 1800. Kayak kasurnya itu udah ya hampir 100 tahun ya, 100 tahun umur kasur 100 tahun, kayak ranjang-ranjang bekas kerajaan gitu. Hah? Nggak ada, bersih. Kan dirawat. Dirawat. Ya, mungkin pada saat itu tamu mungkin capek ya, kalau jalan-jalan capek, ya itu apa, terus di depannya tuh ada 10 orang kayak nari-nari gitu. Karena efek dari gamelan juga, kayak gitu. Nah, itu kapan lagi ya? bawa tamu kesurupan ya kan? Mungkin kalau komplainan apa itu udah biasa ya. Ini kita bawa kesurupan. Itu siswa? Siswa. Itu siswa SMK. Selesai sampai di destinasi atau masih sampai pulang? Ada salah satu anak sampai rumah pun masih ketempelan. Masih efek. Masih efek. Jadi orang apa, si anaknya itu sampai lemes banget, benar-benar apa, pakai kursi roda, kita yang potong kayak gitu. Itu nah, balik lagi gue bilang tel itu harus multi talent, full service gitu. Mau apa, mau Dari tadi Ustaz Tegakan. iya, kita sampai yang bacain doa ya kan. Betul, masa kita yang gitu, saya pernah gitu. Nah, kita juga nari-nari. Ini turis jadi studio. Iya, pokoknya nanti seiring teman-teman mungkin nanti kamu yang juga gitu ya, nanti akan membuka kejadian di luar nalar. Mungkin kalau komplainan tamu itu udah biasa. Udah biasa. Ya, komplainan tamu mungkin makan hotel, ya kan, bisnya kurang enak, nah itu udah biasa. Nanti yang di luar nalar itu masih banyak kejadian. Yaitu kayak kesurupan lah, apa tamu tiba-tiba kepalanya bocor, itu pasti ada aja. Kayak gitu, itu jadi cerita sih, itu jadi cerita. Dan itu apa, bisa ya mungkin membekas di apa, di kitanya kan, jadi kayak wah dia memorinya tuh gila ya. Sampai kita kerugian orang. Itu tuh dari itu kan. Kayak gitu. Mungkin kalau gue kejadian horor tuh 2 kali. Ini satu lagi gue ngeliat orang. Iya, gue enggak, kepala berdarah gitu. Gue bawa kontrak ke ujung genteng di Sukabumi. Iya. Mungkin kan mungkin kalau kata orang Sukabumi itu ke arah itu jalurnya terlalu juga perawan ya. Iya. Sukabumi kata orang-orang terkenal Iya, karena emang posisi jalannya di sekitar pantai itu emang sepi banget. Gue mau paling malam-malam jam 2 pagi ya kan, Iya. bawa trip yang masih bangun gua sama driver. Iya, itu kayak di belokan itu ada kepala merah gitu. Wah. Gitu, dari situ tamu muntah. Oh, langsung. Iya, langsung refleks, tamu muntah, gua muntah. Jadi berefek. Oh, iya,
Iya, itu pada muntah. Kayak gitu. Dari situ kayak apa sih, mobil kita katanya diikutin katanya seperti itu, sama si taruhnya itu kan diikutin, jadi ke bawah gitu. Itu gak enak banget. Yang biasa TL muntah tuh jelek banget sih. Malu ya, Malu serius. Itu baru pertama kali sebelum itu gue bawa tuh muntah itu gara-gara itu dong. Tapi emang kayak yang tiba-tiba nih, lu lagi enak-enak nih di mobil kan malam-malam. Iya. Kita kepala beli kan nggak lucu ya? Iya. Lucu banget sih. Kepala beli gitu. Jump scare itu. Itu. Nah itu apa ya? Menurut gua kayak di TL tuh ya malu banget ya kan, yang bawa tuh muntah ya. Biasanya kan tamu kita yang ngerasain, ya kan? Kita malah diurus juga kadang. Kayak gitu. Mungkin buat kata-kata terakhir aja untuk teman-teman semua. Gua kira udah Enggak, akhir hayat gua kira. Enggak. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi ya. Iya. Apa lu mau nunggu cerita horor dari gua? Wah, itu Jadi pemirsa aja dulu ya. Oh, iya. nanti ada versi yang horor lagi, kita bikin khusus horor kayak gini. Kenalan dulu. Coba kenal. Penutupan. Oke. Ya mungkin ada ucapan untuk ada tingkat sekarang deh, untuk dari mulai dari 23, 24, 25 maupun untuk kedepannya untuk 26 juga. 27 juga ya. Iya masih SMA juga. Masih deh. SMA juga ya. Mungkin buat teman-teman yang mau masuk PW juga gitu. Buat teman-teman yang mau masuk ke PW Iya. Iya. Pokoknya buat teman-teman yang ingin masuk ke PW, jangan merasa diri kalian itu kejebur. Ya, jangan banget ya. Karena PW itu emang sih mungkin kalian merasa tugas-tugasnya berat nggak sih? Udah terlalu kayaknya udah nggak kayak di lapangan dulu ya. Iya, betul. Karena kan kita kuliahnya 70% di lapangan, 30% teori kan. Iya. Jadi pesannya itu yang pertama, jangan merasa tercebur ya di pariwisata. Terus tapi kalau datang dalam sambil minum jadi sambil kuliah sambil nyari duit Boleh gitu. banget. Nah itu pesan yang kedua gua, jangan sia-siakan relasi kalian ya. Dari relasi itu kalian bisa menghasilkan uang gitu. Mau siapapun itu ya. Mau siapapun itu, lu ini sama prodi lain, sama orang-orang jadi Cina sama orang-orang di luar kampus ya, punya teman lagi mungkin di luar ya, di kampus lain mungkin di UB atau di UNES atau itu penting banget untuk relasi, karena ketika kalian nanti jadi tour guide gitu, itu kepake banget buat nanti kerjasama itu, nanti ada kerjasama misal di kampus kalian bisa kerjasama buat bikin kunjungan kampus ya kan, seperti itu sama dan selain itu misalnya selain universitas itu nyari teman-teman kayak komunitas guide gitu ya. Ada komunitas guide, kalian jangan lupa nih kalau udah masuk pariwisata ikut HMPI, Himpunan Pariwisata Indonesia, itu tuh coba deh ya kan. Kayak HMPI bener. Kalau HMPI Himpunan Pariwisata mahasiswa Kalau HPI ya. HPI itu yang pramuwisata. Pramuwisata. Iya, jadi Oh. guide-guide yang ada di Indonesia. Cuman dimulai mungkin dari mungkin kalau nemu misalnya komunitas guide Jakarta, nah itu coba deh masuk aja kayak gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman sih bawa tour gitu, nanti teman-teman bakal ketemu guide-guide di luar sana kan. Itu kenalan deh. Jangan sampai nggak dapat kontaknya. Paling Tukar kontak, itu tukar IG dah minimal. Iya. Itu nanti kepake banget ketika kalian nanti ingin membuat suatu paket dan teman-teman kebetulan customer bisa minta ke sini,
Jadi wah kebetulan gue ada kayak sini ya kan. Nah itu bisa itu ada paket ini nggak? Nah jadi kalian nggak ribet-ribet bikin paket ya kan, bisa kerjasama B2B ya kan sama ada sana kayak gitu. Relasi itu penting. Nah itu yang pertama jangan merasa kecebur, yang kedua relasi ya kan. Dan untuk yang ketiga nih pokoknya nurut aja manusia. Nurut aja. Jadi anak dosen. Wow. Wow. Pokoknya apa yang Bapak Ibu dosen sampaikan ya tolong diperhatikan dengan baik, misalnya ya, menyampaikan sesuatu itu dilaksanakan dengan baik teman-teman seperti itu ya. Dan itu juga relasi juga ke dosen-dosen ya, jangan jangan disia-siakan. Misalkan dengan dosen yang jago jago public speaking, yang jago menerangkan sesuatu, jago bikin paket jago, nah silakan teman-teman berrelasi dengan dosen tersebut ya. Jadi teman-teman nanti terbiasa ya, seperti itu. Gimana? Oh nggak terasa ya, udah sejam aja kita ngobrol. Tadi baru sebentar ya. Oke, baru sebentar banget ya? Ini Menit nggak sih? emang gitu kan, yang sebentar tuh nyaman sih. Ini dia nih, penutupannya nih. Penutupannya. Jam. Tadi dibuka orang praktek, Oke, terima kasih Bang Hakim untuk acara hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman KEGI dan Bang Raka ya yang sudah nemenin juga selama 1 jam ini. Oke, mungkin ditutup. Oke, mungkin sekian dari podcast kami. Mungkin kita kasih penutupan dulu ya kan. Masa awal begitu, akhirnya nggak begini. Penutupnya apa tuh? Kalau gue bilang lu riwis, kalian jawab netis. Oke, siap? siap. Siap. Ikut ya. Oh ikut ya. Oh ikut ya. Turiwis. Nice. Oke, bye. See you next time. Thank you guys. Ini cepet banget ya? Iya. Buat apa? Udah sejam banget apa ya? Udah. Cepet banget ya? 58 158 menit ya? Apa itu? Tadi tinggal Ini kalau ya. aja.